Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indriana akan menjelaskan tentang analisis potensi bencana di Indonesia. Konsep potensi bencana. Potensi bencana merupakan suatu cangkupan wilayah yang rawan ataupun mudah untuk terjadinya bencana. Analisis potensi bencana di wilayah Sumatera. Indonesia memiliki persebaran wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Berikut adalah beberapa contoh wilayah rawan bencana di Pulau Sumatera. Yang pertama, wilayah rawan gempa bumi yaitu Pulau Sumatera, terutama daerah sepanjang patahan Sumatera Barat dan patahan Sumatera Selatan. Kemudian wilayah rawan tsunami. Ada pesisir barat Sumatera, terutama daerah sekitar Selat Sunda dan Selat Melaka. Wilayah rawan banjir yaitu terdapat pada dataran rendah di sekitar Sungai Musi di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian wilayah rawan longsor, daerah pegunungan di Sumatera Barat. Dan yang terakhir wilayah rawan letusan gunung api di Pulau Sumatera, terutama daerah sekitar Gunung Sinabung dan Gunung Kerinci. Analisis potensi bencana di wilayah Kalimantan. Kalimantan dengan keanekaragaman ekosistemnya memiliki bencana alam yang perlu diwaspadai. Beberapa potensi bencana di wilayah ini antara lain, yang pertama banjir, terjadi akibat curah hujan tinggi, meluapnya sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas, Barito, Mahakam, serta dampak dari deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Yang kedua, kebakaran hutan dan lahan, terutama terjadi selama musim kemarau dipicu oleh faktor alam dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan baru. Kemudian tanah longsor dapat terjadi di daerah dengan kemiringan yang curam akibat hujan lebat dan pengundulan hutan yang tidak terkendali. Yang keempat, ada kekeringan, terutama terjadi selama musim kemarau panjang, mengancam ketersediaan air bersih dan pertanian. Yang kelima, ada pencemaran udara, terutama di kota-kota besar seperti Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan, terutama dari pembakaran lahan dan emisi kebakaran. Yang keenam, ada gempa bumi. Meskipun potensi gempa di Kalimantan tidak sebesar di wilayah lain di Indonesia, tetapi risikonya masih ada. Contoh bencana yang pernah terjadi di Kalimantan adalah yang pertama, ada kebakaran hutan dan lahan 2015 melanda beberapa wilayah di Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, mengakibatkan kabut asap yang sangat tebal dan berdampak buruk pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, ada banjir di Banjarmasin 2021. Banjir bandang yang terjadi di kota Banjarmasin pada Januari 2021 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Martapura, mengakibatkan puluhan ribu rumah terendam dan ribuan warga mengungsi. Yang ketiga, ada gempa bumi di Samarinda 2022. Meskipun jarang, gempa bumi terjadi di Kalimantan Timur pada tahun 2022, walaupun tidak menyebabkan kerusakan besar, namun menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Analisis potensi bencana di wilayah Papua. Papua dengan topografi yang beragam dan kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi bencana alam yang perlu diwaspadai. Beberapa potensi di wilayah ini antara lain, yang pertama, gempa bumi. Papua berada di zona gempa aktif dan gempa besar terdapat terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng di sepanjang Palung Sunda dan Palung Halmahera. Yang kedua, tsunami. Papua memiliki pantai yang panjang sehingga rentan terhadap tsunami akibat gempa bumi dan di lepas pantai. Yang ketiga, banjir. Terjadi akibat curah hujan yang tinggi, meluapnya sungai-sungai besar seperti Sungai Mamberamo, Baliem, dan Braza, serta dampak dari deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Yang keempat, ada longsor, terutama terjadi di daerah dengan kemiringan yang curam akibat hujan lebat dan pengundulan hutan yang tak terkendali. Yang kelima, kekeringan, terutama terjadi selama musim kemarau panjang, mengancam ketersediaan air bersih dan pertanian. Yang keenam, ada erupsi Gunung Merapi. Papua memiliki beberapa gunung aktif seperti Gunung Ijen dan Gunung Dempo yang dapat mengancam keselamatan penduduk dan mengganggu aktivitas ekonomi.
Contoh bencana yang pernah terjadi di Papua adalah yang pertama banjir di Jayapura 2019, banjir bandang yang terjadi di kota Jayapura pada Maret 2019 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya Sungai Sentani mengakibatkan puluhan orang tewas dan ribuan rumah hancur. Kemudian ada gempa bumi di Pegunungan Bintang 2020, ada juga erupsi Gunung Ijen pada 2023. Analisis potensi bencana di wilayah Sulawesi. Indonesia memiliki persebaran wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Berikut adalah beberapa wilayah rawan bencana di Sulawesi. Yang pertama, wilayah rawan gempa bumi, Pulau Sulawesi terutama daerah sepanjang Palu Koro, Patahan Poso, dan Patahan Gorontalo. Yang kedua, wilayah rawan longsor, daerah pegunungan di Sulawesi Tengah dan Papua. Yang ketiga, wilayah rawan letusan gunung api, Pulau Sulawesi terutama daerah sekitar Gunung Sopotun dan Gunung Lokon. Analisis potensi bencana di wilayah Jawa. Indonesia memiliki persebaran wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Berikut adalah beberapa contoh wilayah rawan bencana di Jawa. Pertama, wilayah rawan gempa bumi, Pulau Jawa terutama daerah sepanjang Patahan Lembang, Patahan Matana, dan Patahan Semangko. Yang kedua, wilayah rawan tsunami, pesisir barat Jawa terutama daerah sekitar Teluk Banten dan Selat Sunda. Yang ketiga, wilayah rawan banjir, dataran rendah di sepanjang Sungai Ciliwung di Jakarta, dataran rendah di sepanjang Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang keempat, wilayah rawan longsor, daerah pegunungan di Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, daerah perbukitan di sekitar Bandung, Jawa Barat. Dan yang kelima, wilayah rawan letusan gunung api yaitu di Pulau Jawa terutama daerah sekitar Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.